Yuk, nomor 3. Gimana Garda? Suaranya nggak kedengeran? Enggak. Hah? Enggak. Oh, enggak. Oke. Ya, nomor 3. Jelaskan bagaimana 12 batang kayu yang masing-masing panjangnya 13 inci itu dipotong agar diperoleh 13 kayu berukuran 3 inci, 13 batang berukuran 4 inci, dan 13 batang berukuran 5 inci. Berarti ada 12 batang kayu. Bolehlah kita gambar ya. 12 batang kayu. Kayu. 12 batang kayu. Panjangnya masing-masing 13 inci. Oke, pura-puranya ini batang kayunya ya. Dan kita punya 12. Oke. 2, 4, terus 8, 12. Oke, kita punya 12 batang kayu yang masing-masing itu panjangnya 13 inci. Oke, berarti ini panjangnya 13 inci, teman-teman. Dedek ring ya. Bentar, Pak gambar dulu di sini. Ini panjangnya 13 inci. Oke. Terus kita pengen memotong 12 kayu ini menjadi, kita biar dapat 13 batang kayu yang ukurannya 3 inci, 13 ukurannya 4 inci, sama 13 5 inci. Ya. 13 yang 3 inci, ada 13 yang 4 inci, sorry. Kemudian 13 juga yang 5 inci. Kalau kita jumlahkan, sebenarnya ini kan berarti berapa? 12 kan? Jadi ada 13 masing-masing untuk 12 inci. Kan berarti total kayunya kalau dijumlahkan ya berarti 13 kali 12 kan? Kalau ini sama, masing-masing panjangnya 13, tapi batang kayunya ada 12. Berarti kalau disambung masih sama, 12 kali 13, 156. Ya. Cuman bedanya adalah dari 12 batang kayu yang panjangnya masing-masing 13 inci, kita pengen mendapatkan batang kayu 3 inci, 4 inci, 5 inci, masing-masing 13 buah. Nah, gimana nih cara kita memotongnya? Ya, bagaimana cara kita memotongnya? Berarti kita nggak boleh ada sisa kayu ya, karena kalau kita jumlah udah pas semua 156 totalnya ya, 156. Contoh pemotongan yang nggak mungkin kayak gini berarti tak potong 5, gimana ya, 4 4 3 itu berapa, 11, 5 4 gini deh, yang satu tak potong 5 inci, terus yang dua tak potong 4 inci misal. Ini 5, ini 4, ini 4. Oh, 13 ya Mas. Nah, itu gini deh, berarti pemotongan yang mungkin deh. Yang tadi barusan Pak Iha itu yang mungkin. Kita bisa potong 5, 4, 4. Ya, jadi ini 5, ini 4, ini 4. Bisa ya. Kemudian pemotongan seperti apa lagi yang mungkin? Kalau semuanya 3, 3, 3, 3, 4. 3, 3, 3, 4, oke. Biar pas gimana ya. 3, 3, 3, 4. 5, 5, Ini ya. 3. 5, 5, 3, oke. 5, 4, 4. 5, 4, 4 yang paling atas. Oke. 5, 5, 3. 5, 3. Oke. Oke. 5, 3, 5, 3, 5, 5 masih Pak Iha masukkan ke yang ketiga ya. Selain ini ada lagi nggak? Berarti nggak boleh nyisa ya. Katakan misalkan pemotongannya itu 3, 3, 3, 3 gitu. 3, 3, 3, 3 kan masih sisa 1 inci kan. Nah itu yang sisa kayak gitu nggak boleh berarti. Nggak boleh motong kayak gitu. Karena kalau sisa 1 inci nggak mungkin penuh. Karena tadi kita sudah hitung totalnya 156. Nah berarti pertanyaannya Pak Iha adalah
berapa banyak yang harus dipotong dengan cara yang pertama. Ya, tak tulis gini, cara pertama. Berapa banyak yang harus dipotong dengan cara yang kedua, berapa banyak harus dipotong dengan cara yang ketiga, supaya didapatkan ini. Yang 3 inci ada 13, yang 4 inci ada 13, yang 5 inci juga ada 13. Jadi kita sudah mendapatkan strateginya nih, sudah Pak Ihya tadi dibantu sama Garda sama Alisya nih, bahwa ternyata cuma ada 3 cara pemotongan yang mungkin. Ya, sehingga tidak menyisakan kayu ya dalam pemotongannya gitu. Tapi masih tetap mendapatkan kayu yang panjangnya 5 atau 4 atau 3. Oke. Sekarang tinggal masalahnya adalah gimana cara kita motong 12 batang kayu itu. Tinggal dikali mungkin. Tinggal dikali, gimana contohnya? Berarti yang pemotongan pertama 4, ada 4 gitu. Kan 12 dibagi 3, terus dikali Oke. ininya. 12 dibagi 3, 4. Nah, kita bisa kayak sedikit ngasih ini sih, apa namanya, kayak misal gitu ya. Misal pemotongannya itu rata gitu ya. Artinya pemotongannya 544, yang berikutnya 544 lagi, ya kan? Kita nggak usah pakai di kayunya, nggak masalah kali ya. Ini kalau pakai booklet. Oke, kita punya 544, 3334 sama 553 nih. Kalau misalkan ini kan berarti baru 3 batang. Nah, batang lainnya kita potong dengan cara serupa, 544 lagi, terus 334 lagi, sama 553 lagi kayak gini. Nah, ini kan berarti ada 12 pemotongan. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, pertanyaan Pak Iha, ada berapa banyak nantinya kalau dipotong kayak gini kayu yang panjangnya 5? Nah, kalau kita hitung kan berarti ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Padahal kita butuhnya kan 13 kayak gitu. Nah, jadi pemotongan kayak gini adalah pemotongan yang tidak dimaksud dalam soal. Karena kalau kayak gini yang 5 inci itu cuma ada 12, kita butuhnya 13 kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu ya penjelasannya. Jadi kita harus menemukan cara pemotongan yang tepat nih. Ini pertanyaannya apa sih? Bagaimana cara pemotongannya? Bagaimana cara pemotongan? Sehingga kita mendapatkan udah pakai itu. Ya. Salah, pinggir salah. Pakai kertas nih, cari hitung. Aduh. sudah dapat ide boleh ya kasih usulan ya. Jadi dari 12 kayu itu yang harus dipotong dengan pola pertama itu berapa, pola kedua berapa, pola ketiga berapa. Mungkin kalau Pak Iya bisa kasih clue sebenarnya adalah
kita bisa fokus ke salah satu kayu dulu. Boleh yang ukurannya 3 inci, boleh yang ukurannya 5 inci. Ya, karena kalau yang 3 inci itu hanya diperoleh dari pola pemotongan kedua sama pola pemotongan ketiga aja kan. Yang kedua bisa dapat 3, yang 3 inci. Yang ketiga bisa dapat 1. Oke. Jadi biar dapat 13, kan kemungkinannya kan harus mengkombinasikan antara pemotongan 2 dan pemotongan 3 biar mendapatkan 13 buah kayu yang ukurannya 3 inci. Karena itu yang kedua itu dapat 3, yang satunya dapat 1. Nah, biar 13 kan kemungkinannya kan cuma dikit. Contoh misalkan 3-nya 3 kali 9, 4 kali ya, 3 yang di pemotongan kedua 4 kali, pemotongan 3 1 kali. Jadi ada 13 kayu yang ukurannya 3 inci. Nah, dari situ kira-kira untuk kayu yang ukuran 4 sama 5 inci akan bermasalah atau enggak gitu. Dari situ mungkin idenya. Jadi meskipun nanti adik-adik melakukan prinsip trial and error alias coba-coba ya, teman-teman atau adik-adik harus punya strategi. Jangan sampai trial and error-nya itu terlampau liar, dalam artian nyobanya itu nyoba yang terlalu kesana kemari gitu ya. Nah, kita harus punya strategi yang mengkerucut ke solusi akhirnya. Itu yang bisa Pak Iya kasih ide paling ya. Nah, silakan coba dicoret-coret dulu. Nanti kita bisa bahas bersama. Tadi Mimaga sempat kasih gambar ya, it's okay. Atau mungkin ditulis angkanya saja nggak apa-apa, Mimaga pakai teks di baris-baris di sini nih. Kalau pakai gambar kan nanti susah nulisnya. Di sini ya, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, 5, 6, 7, 8, 9. Ditulis angkanya aja nih pakai teks. Saya di annotate juga ada teks ya. Kayak misalkan di sini kayak gini. Nggak bisa, Ding. 533. Ketutup ya? Oh, enggak, Ding. Kayak gini aja nih. 533. Sorry, 553. Oke. Ya, ketik itu aja deh kayaknya lebih. Kalau diperhatikan sebenarnya kita cuma fokus ini ya, kayak hampir kayak teori tentang bilangan juga sih. Jadi kita punya 5 tambah 4 tambah 4, ini harus tak kalikan berapa gitu kan. Kemudian kita punya 3 tambah 3 tambah 3 tambah 4 dikali berapa. Terus yang terakhir 5 tambah 5 tambah 3. Tambah berapa? Dikali. Sehingga nanti itu jadi kayak gini. 5 dikali 13 ditambah 4 kali 13 ditambah 3 kali 13 kayak gini. Nah, sebenarnya akhirnya malah nampaknya kayak soal geometri, penyelesaiannya akhirnya jadi kayak bilangan, kayak aljabar juga. Oke, ini sudah ada jawaban dari Alicia kayaknya. Tadi Mimaga juga sudah ngasih jawaban sih, tapi kok hilang lagi. Kita coba cross check ya, punyanya Alicia. Oke, ini masih ada jawabannya si Mimaga ya. Nanti kita coba cross check bareng. Di sini berarti ini Alicia sudah ngasih jawaban nih. Coba kita cek ya. Pemotongannya kayak gini nih. Yang tipe pertama dipotong 5,
yang kedua dipotong 3, yang ketiga dipotong 4. Kita coba cek yang ukurannya 3 inci akan ada berapa nih? Ini kan berarti ada 1, 2, 3. Dikali 3 berarti 9 ya. Terus di sini ada 3-nya ada 1. Berarti 9 tambah 4 ada 13. Clear ya? Clear ya perhitungannya ya. Kemudian yang 5 nih. Ini 5-nya ada 1. Dikali 5 berarti 5. Udah. Ini 5-nya ada 2 kali 4. Berarti 4 kali 2, 8. 8 tambah 5, 13. Oke, clear. Sekarang yang 4. Di sini 4-nya ada 2. Dikali 5 berarti ada 10. Terus ini 4-nya ada 1. Dikali 3 berarti tambah 3. 10 tambah 3 ada 13. Oke. Ini satu solusi. Sudah ketemu sama Alicia. Jadi kalau kita perhatikan, ya, yang dipotong dengan tipe pertama itu ada 5 kali. Yang dipotong dengan tipe 2 ada 3 kali. Yang dipotong dengan pola ketiga ada 4 kali. Nanti kalau adik-adik cek, nanti yang ukurannya 5 inci akan ada 13. Yang 4 inci akan ada 13 juga, yang 3 inci juga ada 13 juga. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak nih? Tidak ada. Ya, bisa diikuti ya. Oke, jadi nanti nah seperti tadi Pak Iha katakan, soal nomor 3 ya, nampaknya ngomongin tentang batang kayu ya, geometri gitu ya, tetapi perhitungannya bisa kita limpahkan gitu ya. Jadi kita nggak ngomongin geometri sama sekali, malah lebih ke teori bilangan ya, lebih ke bilangan materi. Saya kira bisa diikutin. Kita coba lanjut lagi. Kayaknya ini satu soal terakhir ya, karena ini sudah hampir waktu 1,5 jam. Allah. Yuk, problem nomor 4 nih. Dengan menggunakan tepat 8 kubus satuan, dapat dibuat 3 buah balok berbeda, yaitu ukuran 1 kali 1 kali 8, 1 kali 2 kali 4, sama 2 kali 2 kali 2. Nah, pertanyaannya di sini tuh, banyaknya balok berbeda, ukuran yang dapat dibentuk dengan tepat menggunakan 12 kubus satuan. Yo. Jadi kalau kita punya 12 kubus satuan, bisa dibuat balok ukuran berapa aja yuk. Kalau tadi yang 8 kubus satuan itu, bisa ini ada 3. Yuk coba bisa di list. Ini prinsipnya berarti deep search ya, pencarian mendalam. Tetapi harus ada strateginya juga. 12 satuan. Bisa langsung sebutin aja yuk, atau tulis di chat. Itu Alisa yang A, berapa itu? 3,5 kah? Ya. Kok 3,5? 3,5 itu apa maksudnya? Selain ditanya banyaknya balok berbeda ukuran. Nah, itu yang maksud saya. Jadi Anggun dapat 1 tuh. Ada balok yang ukurannya 3 kali 2 kali 2 dari 12 kubus satuan. Oke, mungkin Alisa bisa juga menambahkan nih. Selain yang itu apa lagi? Jadi berarti di sini itu nanti dianggap yang 2 kali 2 kali 3 atau 2 kali 3 kali 2 itu dianggap balok yang sama ya. Oke, ini Alicia ada 3 kali 4 kali 1. Kemudian ada 1 kali 2 kali 6, oke. Itu si Anggun juga sudah ngasihkan. Kayaknya bisa ambil inspirasi dari sini juga nih. Tadi di contoh soalnya ada 1 kali 1 kali 8. Iya, betul. 1 kali 1 kali 12. Oke.
Ada lagi selain ini? Tidak ada. Tidak ada. Nah, ini sudah semua kemungkinan balok yang bisa dibuat dari 12 kubu satuan. Berarti jawabannya adalah ada 4 buah ya. Oke. Oke ya, berarti kita bisa melakukan hal yang sama untuk soal yang B. Tapi yang B itu ada 24 kubu satuan. Iya banget lah. Yuk, kita bekerja sama yuk. Baloknya ukurannya berapa aja yang mungkin? 1 kali 1 kali 24. Oke, yang paling gampang 1 kali 1 kali 24. 1 kali 2 kali 12. 1 kali 3 kali 8. 1 kali 4 kali 6. 1 kali 4 kali 6. 2 kali 6. 2 kali 2 kali 6. 2 kali 6. Oke, bagus. 2 kali 3 kali 4. 2 kali 3 kali 2 kali 4 kali 3. Sama kayak ini. Ada lagi? Ya, ini yang namanya deep search ya, adik-adik ya. Istilahnya apa ya deep search dalam bahasa Indonesia ya? Ya pencarian gitu ya. Jadi kita membuat daftar, list semua kemungkinan gitu ya. Jadi mirip kayak probabilitas juga seperti yang dulu. 2 kali 6 Berapa? kali 2. Ini sudah. Astagfirullah. Itu oke. Itu bagus. Nah, itulah dia nanti sampai sini adik-adik harus tahu nih batasannya. Kapan harus berhenti? Ya, kadang-kadang nanti pasti adik-adik akan merasakan kayaknya sudah nggak ada lagi gitu kan. Kayaknya nggak ada lagi. Tapi kok kayaknya masih ada deh kayak gitu. Nah, inilah dia nanti kuncinya di soal eksplorasi itu seperti itu. Nah, pertanyaan Pak Iha, masih ada lagi nggak nih selain yang 6 ini? Enggak ada. Oke, jadi teman adik-adik harus berani ya. Kayaknya sudah nggak ada lagi. Aku yakin udah nggak ada lagi. Nah, tipenya soal eksplorasi kayak gitu. Ya, jadi 6 balok, 6 buah. Dan sekarang terakhir 96 sekarang. Oke. 1 kali 1 kali 96. Oke. Bentar, Pak Iha tulis ini dulu. 1 kali 96. Oke. 1 kali 2 kali 48. 1 kali 3 kali 2 kali 24. Oke, ini 2 kali 2 kali 24. Oke. Terus 1 kali 3 kali 32. Nah. Paling enak ya pakai faktornya ya. 8 kali 3 kali 4. 24. Ini berapa? 24. 8 kali 3 Kali kali 6 4. kali 6 kali 16. ya. 1 kali 8 kali 12. Oke. Sudah ya kayaknya. Tinggal kita pecah aja tuh. Keduanya Ada bisa lagi dipecah. 2 kali 4 kali 8 kali 3 kali 4. 2 kali 4 kali 12. 3 kali 4. Satu-satu. 2 kali 3 kali 16. Oke. Terus Garda tadi berapa Garda? Tadi Garda nyebutin berapa? Ada. Udah ada itu. 2 kali 4 kali 12. Terus 2 kali 4 kali. ya. Jadi bisa kayak dari sini, yang 16 dipecah jadi 2. Jadinya apa tuh? Dari sini coba. 6-nya 4 tetap. kali 4 kali 6. 4 kali 4 kali Yes. 6. 8 kali Yes. 2 kali 6. Atau berapa lagi? Atau 6-nya tetap. 8 kali 2 kali 6. Ya, 8 kali 2 kali 2 6. kali 4 kali 12. 2 kali 4 kali 12 sudah. 2 kali 4 kali 12. Ya, sudah nih. Aduh. 2 kali 8 kali 4. Yang dari sini sekarang, 8-nya tetap,
12-nya dipecah. 3 kali 8 kali 4. Ya. Nih. Selain itu ada lagi enggak? Enggak tahu. Kalau ini masih sama ya dengan ini ya. Berarti kita nggak perlu tulis lagi. Oke. Ada lagi yuk. 8 kali 6. 8 kali 2 kali 6. Oh, udah 8 itu. kali 2 kali 6. Udah ada. Ah, Oh ini. Ya. Oke, sudah clear. Ada berapa ini totalnya? 12 ya, 12 buah. Oke, selesai dong. Gitu. Seru ya? Nah, inilah dia kalau ini ada chatnya. 2 kali 4 kali 8. Oke, Anggun. Sudah masuk semua. Udah hebat-hebat. Pintar-pintar semua nih. Nah, kita sudah dapat 4 soal. Nah, kalau ada yang diperhatikan, kira-kira kita butuh rumus yang macam-macam nggak nih pas ngerjain? enggak. Enggak ya, kayak geometri pun nggak pakai rumus apa-apa, rumus alas kali tinggi pun juga enggak gitu kan. Cuma kita butuh semacam penalaran ya, gimana kita memahami soalnya, ya kan? Kemudian kita menentukan strategi apa yang kita lakukan. Nah, Pak Iya berarti balik lagi dari 4 soal yang sudah barusan kita bahas, ini ada 2 macam cara ngerjain soal eksplorasi. Pertama pakai sistem coba-coba, yang kedua pakai pencarian. Jadi ditulis semua kemungkinannya, jangan sampai ada yang kelewatan. Nah, nanti ada beberapa soal juga yang setelah kita melakukan pencarian mendalam, kita akan menentukan pola di sana untuk mendapatkan solusinya. Kurang lebih kayak gitu. Oke, ini sudah pas banget 1,5 jam kita bersama bareng-bareng. Kira-kira sebelum kita akhiri nih, ada yang mau ditanyakan nggak nih? Kayaknya sudah mau siap-siap buka puasa nih, Garda nih kayaknya. Ada yang mau ditanya? Kenapa? 2 menit lagi. Oke. Nah, seperti itu dulu ya dari Pak Iha hari ini. Seru banget pembahasan kita hari ini. Nanti sepertinya kalau bulan depan nggak ada pembinaan lagi karena nanti tinggal fokus ke persiapan untuk ASN ya tahun 2022 nanti bulan Juni. Semoga kita bisa dipertemukan lagi ya di pembinaan berikutnya. Kita dapat saya kira dapat pembelajaran yang cukup menarik hari ini karena kita kita belajar tentang bagaimana menyelesaikan soal-soal tipe eksplorasi yang kalau ada diperhatikan agak sedikit berbeda dengan bagaimana kita mengerjakan soal-soal yang tipe mengerjakan langsung ketemu pakai rumus atau pakai pola-pola perhitungan tertentu. Gitu ya. Sebelum Pak Yahya akhiri ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih atas kebersamaannya. Kurang lebihnya dari Pak Yahya mohon maaf. Saya akhiri. Iya, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iha. Sama-sama, Alicia. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.